Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Herdi Hidayatullah dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Agribisnis. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya, yaitu Smart Farming 4.0 dan solusi dalam generasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga dan menyangkut juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan menyolok. Perlu kita ketahui bahwa senjata terhebat di dunia ini bukan nuklir atau senjata modern lainnya, tetapi pangan adalah senjata paling ampuh di dunia. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk tercapai negara berkedaulatan pangan maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang A, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang B, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. C, edukasi building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. D, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah dan mudah operasionilnya. Manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Selama ini para petani jarang melakukan ini karena malas atau belum mengetahui ilmunya. Padahal hal ini sangat penting karena tanah yang sudah ada banyak tercemar oleh penyakit. Berikut cara pengolahan tanah. Yang pertama, pengolahan lahan. Pengolahan lahan dibajak, dicangkul untuk merubah struktur tanah atau jenis tanah, struktur atau susunan tanah, kontur atau tinggi rendahnya lahan. Yang kedua, sanitasi tanah atau pemberantasan hama penyakit tanah dengan menggunakan 3 agen hayati. Yang ketiga, penanaman bakteri dengan menyebarkan pupuk kandang fermentasi akan bertindak menambah bakteri, mencuci tanah sehingga bekas urea akan diproses. Yang keempat, drainase dan irigasi. Yang baik, air yang cukup dapat membantu dalam menutrisi tanaman. Manajemen penanaman. Yang pertama, penunasan merupakan suatu cara untuk merangsang pertumbuhan tunas secara cepat dengan tujuan agar dalam pembibitan dapat tumbuh dengan seragam. Yang kedua, pembibitan dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan agar tumbuh seragam dan mempermudah pengontrolan hama penyakit sehingga tanaman produksi meningkat dan sehat. Yang ketiga, penanaman di lahan dibuat bedeng atau lubang, kemudian berikan pupuk kandang fermentasi untuk bedeng 3 kilo per 10. Yang keempat, NPK 25 merupakan pupuk campuran anorganik yang berfungsi sebagai membantu pertumbuhan tanaman.
Sedangkan NP16 merupakan pupuk campuran anorganik yang berfungsi sebagai membantu pembungaan tanaman. Kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan lingkungan bumi, dan manusia dipilih Allah menjadi pemimpin bumi. Karakter pemimpin interior harus mempunyai sifat mengambil lebih banyak bisnis resiko yang terkait, yang mengandung perubahan dan inovasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan bersaing secara agresif dengan perusahaan lain. Prinsip yang wajib dimiliki oleh pemimpin adalah: yang pertama, purposeful, yaitu mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai. Yang kedua, courageous, keberanian atau kekuatan sejati. Yang ketiga, patience, yaitu kesabaran atau hubungan sebenarnya. Yang keempat, responsible, yaitu tanggung jawab atau keandalan sejati. Yang kelima, listen, mendengarkan pasar yang sesungguhnya. Yang keenam, enthusiasm, yaitu antusias komunikasi sesungguhnya. Yang ketujuh, pelayanan, yaitu tindakan yang sesungguhnya. Kuliah Umum Fakultas Pertanian UM Jember, Smart Farming, Presidensi Agrikultur 4.0, Dr. Insinyur Muhammad Asmi, DESS, Laboratorium Bioteknologi Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Energi, yang bertema Agroinovasi di Era 4.0 untuk membangun pertanian yang berkelanjutan, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Revolusi Industri 4.0 yang pertama terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Yang kedua, dimulai dari mesin uap kereta api sampai mesin menggerek turbin. Yang ketiga, memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara drastis. Yang keempat, tren otomatisasi, pertukaran data terkini, kompetensi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. Empat prinsip ranjangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, interoperabilitas atau kesesuaian. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Yang kelima, keputusan mandiri. 10 skill di area revolusi industri 4.0. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, judgment dan education making. Yang keempat, service orientation. Yang kelima, negotiation. Yang keenam, cognitive flexible. Yang ketujuh, emotion. Yang kedelapan, coordinating without
Other. Yang ke-9 people management. Yang 10 complex problem solving. Modernisasi pertanian, smart farming, present agriculture 4.0. Smart farming atau petani pintar, penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi, tablet dan handphone dalam pengumpulan informasi status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca yang lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanam pada lahan pertanian atau lapang. Precision agriculture atau pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input, benih, pestisida, pupuk dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan formasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.